Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat kengerian-kengerian siksaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang durhaka dan maksiat kepadanya. Tentunya orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang yang amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Namun ada beberapa kisah yang terbilang cukup mengharukan namun penuh dengan hikmah. Seperti kisah berikut ini, yaitu kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka karena secarik kertas. Dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam segera memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menjawab, "Selamat datang wahai bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang diberitahukan oleh Nabi Adam itu, maka Rasulullah segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umatnya tersebut. Lalu Nabi Adam menunjukkan tempat di mana orang tersebut diseret menuju neraka, sedang Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya tersebut, "Wahai malaikat Tuhanku, hentikan." Lalu para malaikat tersebut berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian terdengar suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kembalikanlah ia ke timbangan." Kemudian timbanglah amal perbuatannya. Lantas malaikat pun menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amal buruk orang itu lebih berat dari amal baiknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil secarik kertas dari dalam sakunya, dan kemudian Rasulullah meletakkan secarik kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang tersebut. Lalu seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini berbalik menjadi lebih ringan. Kini amal kebaikan orang itu lebih berat dari amal buruknya, sehingga ia lebih bahagia dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah secarik kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Itu adalah bacaan solawat yang pernah kamu bersolawat kepadaku semasa di dunia dan aku menjaganya untukmu." Kisah ini dikutip dari kitab Duratun Nasihin Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kaubawi dan juga banyak dikisahkan oleh beberapa ulama. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, sebenarnya ada begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan adanya riwayat kisah-kisah seperti ini seharusnya bisa menambah kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya patutlah bersyukur dan memperbanyak sholawat kepadanya. Dan ketahuilah bahwa ketika kita bersolawat untuk Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui nama kita yang bersolawat untuknya. Dan cukuplah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya ini menjadi ladang pahala jariah buat kita semua dan supaya lebih banyak orang yang gemar bersolawat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.